sekarang saya masuk ke segmen 2. Ya, saya bacakan segmen 2 ini mengenai sikap Roy Suryo CS dalam menghadapi proses hukum ini. Saya bacakan ya, di segmen 2 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 komentar ya. Yang pertama itu dari Rudi Jono Mas Budi 6687. Ya. Jadi Mas Rudi Jono ini mengatakan begini. Kalau memang Roy Suryo CS percaya atas penelitiannya mengenai ijazah Jokowi, harusnya buktikan saja di pengadilan. Nggak perlu cuap-cuap di medsos dan di TV. Dan juga nggak perlu pergi ke instansi-instansi lain untuk meminta perlindungan. Kalau memang nggak salah, kenapa takut? Nah, jadi ini Mas Rudi Jono ya mempertanyakan Roy Suryo CS kalau memang mereka percaya dengan penelitian mereka. Gini, Mas Rudi Jono ya, sepakat ya. Semua yang diinginkan oleh Roy Suryo CS itu sudah dilakukan oleh semua pihak ya, baik dari UGM, baik dari pihak KPU, baik dari Puslapfor, itu semua sudah lakukan ya. Yang belum melakukan itu adalah ya Pak Roy Suryo CS sendiri gitu kan. Mereka belum melakukan melakukan pembuktian di hadapan hukum ya. Makanya saya yakin ya seperti Pak Mas Rudi Jono ini, saya pun yakin bahwa sebenarnya mereka itu tidak percaya dengan penelitian mereka sendiri ya. Mereka tidak memiliki fakta ya. Mereka hanya katanya ya, lalu mereka framing ya di luar dari institusi hukum ya. Jadi mereka framing kemana-mana kan. Kalau mereka percaya dengan penelitiannya mereka ya, mereka harusnya berani menghadapinya kan. Ini masalahnya mereka sendiri pun sebenarnya nggak percaya dengan penelitiannya mereka. Ya. Jadi begini nih, saya sudah sampaikan beberapa kali ya, kalau secara akal sehat ya dan logika sehat, ya, saya menganalogikan begini nih. Ini ada orang yang bisa berenang. Jadi ketika dia jatuh ke kolam, ya, sedalam apapun kolam itu, ya, maka orang itu tidak akan pernah panik, ya. Dia bisa dengan mudah berenang ke tepian, ya. Jadi mau berapa meter pun tinggi kolam itu, ketika dia tercebur di dalam kolam, dia akan bisa menepi karena dia bisa berenang. Nah, kalau orang yang tidak bisa berenang, ya, ketika dia tercebur ke dalam kolam yang tingginya kolam itu melebihi dari tingginya, ya maka dia akan panik ya. Dia akan melakukan berbagai cara agar tidak tenggelam. Nah, dan inilah ya, kalau dari analogi itu, Roy Suryo CS adalah orang-orang yang tidak bisa berenang ya. Jadi ketika mereka tercebur di dalam kolam ya, mereka melakukan berbagai hal karena mereka panik ya. Mereka melakukan berbagai hal agar supaya mereka bisa bebas ya dari hukum. Mereka bisa bebas dari hukum atas tindakan mereka sendiri ya. Jadi akhirnya kenapa mereka ke Komnas HAM, katanya mau ke PBB, bahkan acara-acara debat yang mereka datangi untuk melampiaskan kekesalan mereka, tapi mereka tidak pernah berani ya menghadapi panggilan dari pihak kepolisian. Nah, kenapa mereka tidak berani? Ya karena mereka tidak percaya dengan penelitian mereka sendiri. Makanya saya mengatakan ibarat orang ya yang tidak bisa berenang, ya ketika kecebur mereka akhirnya panik. Dan Roy Suryo CS ini adalah orang-orang yang tidak bisa berenang dan orang-orang yang tidak percaya akan penelitian mereka sendiri. Begitu ya. Lalu ada dari Pahe Jepret. Saya nggak tahu nih Pahe Jepret ini siapa nih, perempuan apa laki-laki. Ya oke, saya panggil Pahe Jepret aja ya. Pahe Jepret mengatakan makin terungkap siapa mereka sebenarnya.
apa tujuan mereka dan bagaimana mereka bekerja secara terstruktur. Maaf, masyarakat sekarang tidak bodoh seperti yang mereka kira. Keledung, apa nih maksudnya keledung? Ya, jadi pahe jepret ya, kata pahe jepret makin terungkap ya siapa mereka sebenarnya. Maksudnya Roy Suryo CS ini makin terungkap siapa sebenarnya dan tujuan mereka bekerja secara terstruktur. Jadi begini, kita bicara pakai akal sehat. Yang pasti ya, Roy Suryo CS ini melakukan tindakan ini itu bukan karena secara pribadi mereka dirugikan, ya. Ya kan, misalnya Pak Jokowi, soal ijazah Pak Jokowi, secara pribadi Roy Suryo CS ini tidak ada yang dirugikan, ya, dengan hal itu, sama sekali nggak ada. Baik secara pribadi ya maupun secara kelompok, mereka tidak ada yang dirugikan sama sekali dengan urusan ijazah Pak Jokowi. Nah, mereka Roy Suryo CS ini juga bukan pihak yang mewakili rakyat ya, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Jadi sangat tidak ada korelasinya sama sekali. Ini saya mau ambil dasarnya dulu ya. Sesuai dengan tanggapan dari Pak Jepret. Jadi tidak ada kerugian sama sekali baik secara pribadi maupun kelompok dengan adanya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, kalau sampai ya, ini logika sehat aja. Ada orang yang melakukan tindakan bodoh ya, atau melakukan tindakan yang berbahaya yang mereka tahu konsekuensi hukumnya, tapi ya mereka tidak ada kerugian apapun, itu tentu ya bisa dipertanyakan. Pasti ada motif tertentu. Nggak mungkin orang ya orang normal ya, saya anggap Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah orang-orang normal, orang-orang sehat, orang-orang berpendidikan ya. Mereka melakukan itu padahal tidak ada kerugian sama sekali bagi diri mereka. Tentu itu perlu dipertanyakan ya. Apa tujuannya mereka? Kan nggak mungkin ya. Misalnya nih, Pahe Jepret nih, you disuruh untuk melakukan sebuah tindakan yang bisa merugikan diri Anda, ya, Pahe Jepret. Tentu Anda tidak akan pernah mau karena Anda tidak merasa dirugikan sama sekali. Dan kalau sampai Anda melakukan sebuah tindakan yang bisa merugikan diri Anda, tentu Anda tidak akan mau. Nah, Roy Suryo CS adalah orang yang tidak punya kerugian apapun, tidak pernah diperlakukan tidak baik oleh Pak Jokowi, lalu mereka akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pak Jokowi. Tentu ya, sesuai dengan apa yang Anda katakan, tidak mungkin mereka tidak ada tujuan ya. Tentu ada tujuan dan tentu tujuan mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Nah, tinggal sekarang ya pemirsa tafsirkan saya sendiri ya. Apa sih tujuannya? Yang pasti punya tujuan. Tidak ada kerugian sama sekali bagi pribadi, tapi mau melakukan tindakan yang berbahaya bagi diri sendiri, pasti tentu ada tujuan yang bisa memperoleh keuntungan bagi Roy Suryo dan kawan-kawan itu sendiri. Silakan ditafsirkan. Suhartono D3Y ya. Ini Mas Suhartono. Mas Suhartono mengatakan begini, itu para pemburu dan penyebar fitnah ijazah Pak Jokowi dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal, Kurnia, Kozinudin, Egy Sujana, Abraham Samad, Refri Harun, mereka pandai bersilat lidah memutarbalikan fakta. Mereka garang kalau bicara di podcast atau debat. Tapi ketika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya, mereka tidak hadir alias mangkir karena takut untuk menghadapi para penyidik. Tidak hadir dengan berbagai macam alasan yang tidak patut dan dibuat-buat. Jadi gini, Mas Suhartono ya, sebenarnya kalau mereka Anda katakan pandai bersilat lidah, saya kurang setuju ya.
sebenarnya mereka itu sama sekali tidak pandai dalam menyampaikan argumen. Ya. Mereka hanya melakukan tindakan terakhir agar selamat, yaitu mereka baik kalian lihat di podcast, baik ngeliat di TV, di dalam debat-debat, ya sudah tidak ada lagi argumentasi yang punya nilai pendidikan, tidak punya lagi logika, yang ada hanya ngotot ya. Jadi mereka tuh nggak pintar dalam menghadapi proses hukum ini. Mereka itu sebenarnya Roy Suryo CS ini itu pintar dalam melihat celah, ya. Mereka melihat celah bahwa kalau mereka ingin tampil, ya, ingin dilihat oleh masyarakat, cara yang paling cepat, cara yang paling murah, ya, dan tidak beresiko adalah ya tentu menyerang Pak Jokowi, ya. Jadi mereka melihat celah itu, karena mereka melihat selama Pak Jokowi jadi presiden sudah banyak ya orang-orang yang menjadi tokoh dikenal sekarang ini karena menyerang Pak Jokowi. Ya. Jadi mereka melihat celah itu. Oh, berarti kalau kami melakukan seperti tokoh-tokoh yang sudah ada nama sekarang ini, ya kami akan ikuti, kami akan coba menyerang Pak Jokowi. Ya. Jadi mereka pintar dalam melihat celah itu. Ya. Tapi mereka sebenarnya tidak pintar melihat bahwa ternyata setelah Pak Jokowi purna tugas sebagai presiden, ya, itu yang mereka tidak lihat. Ternyata Pak Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya, ya, melaporkan Roy Suryo CS, ya, dengan laporan pencemaran nama baik. Nah, ini yang membuat ya saya bilang mereka panik sekarang ini. Maka yang mereka sampaikan di dalam podcast dan segala macam itu bukan mereka pandai bersilat lidah, tapi mereka sudah seperti orang yang pokoknya ngomong aja, pokoknya serang aja. Sudah nggak tahu mau ngapain, karena mereka tidak memikirkan dampak atau tidak memikirkan bagaimana kalau Pak Jokowi melaporkan mereka. Mereka abai terhadap itu. Jadi sekarang ini Roy Suryo CS ini dalam menyampaikan pendapat mereka, baik di podcast maupun di TV, itu sudah tidak lagi dengan ilmu, tapi sudah dengan cara-cara yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Jadi cuma ngotot aja ya. Jadi Mas Suhartono, kalau Anda mengatakan mereka itu pandai bersilat lidah, saya bilang tidak. Gitu ya, Mas Suhartono. Lalu ada MKR D6G. Aduh. MKR D6G ini saya nggak ada fotonya, jadi saya nggak tahu ini perempuan atau laki-laki. Jadi MKR ini mengatakan nggak kebalik, yang ciut nyali justru termul. Ya, Ternak Mulyono maksudnya. Yang 6 tahun belum dieksekusi. Sekarang hilang-hilangan. Kalau Roy Suryo CS setelah hari kemerdekaan plus terbit bukunya dipastikan akan hadir penuhin panggilan. Jadi begini ya, MKR, karena tanggapan ini kan berdasarkan dari video kami soal Roy Suryo CS, ciut nyalinya tidak berani datang memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Nah, kalau Anda mengatakan ya pihak lain sebenarnya yang ciut, sebenarnya sih sudah secara terang benderang ya, ketika mereka tidak datang ya berarti mereka tidak berani. Kan begitu. Ya, matematikanya kan begitu. Ya, kalau nanti sesuai dengan pernyataan Anda, Roy Suryo nanti akan hadir, maka ya mereka bukan berani, artinya mereka pengecut. Ya. Jadi kalau mereka datang pun nanti panggilan kedua, maka saya katakan mereka pengecut. Nyalinya tidak ada. Kenapa? Karena mereka datang itu karena mereka ketakutan ditangkap. Mereka takut akan dijemput paksa. Ya. Artinya kan tidak punya nyali. Maka saya bilang gini, kalau orang yang punya nyali ketika dipanggil pertama, ya dia datang, kecuali sakit ya, yang dapat dipertanggungjawabkan.
dia benar-benar datang. Tapi kalau sudah tidak datang, harusnya kalau orang yang punya nyali, dia konsisten untuk tidak datang terus, ya. Bahkan Roy Suryo CS itu harus berani, ya, konsisten menyatakan kami kalau dianggap dikriminalisasi, kami tidak akan datang. Itu baru yang orang yang punya nyali. Makanya saya tantang Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Kalau kalian punya nyali, panggilan pertama kalian tidak hadir, panggilan kedua kalian jago tidak hadir. Begitu kan panggilan ketiga. Bahkan kalau kalian akhirnya dinyatakan DPO atau dianggap buronan, ya kalian harus hadapi. Ya. Kalau kalian ya akhirnya datang di panggilan kedua nanti, ya artinya kalian tidak punya nyali karena tidak konsisten. Kalau kalian punya nyali itu adalah datang panggilan pertama datang, lalu ikutin proses hukum sampai selesai sampai ke pengadilan, itu adalah orang punya nyali. Tapi kalau kalian merasa dikriminalisasi dan tidak mau datang ke pihak kepolisian, ya harusnya konsisten juga. Panggilan pertama kalian konsisten tidak datang, kedua tidak datang, ketiga tidak datang, dan bahkan ketika kalian dinyatakan DPO, dinyatakan buronan, ya kalian harus konsisten. Itu baru yang punya nyali. Ya, jadi begitu ya MKR ya. Jadi kita tunggulah kalau sampai Roy Suryo CS akhirnya tidak mau datang sampai panggilan ketiga dan dinyatakan DPO, baru saya hormat bahwa mereka itu punya nyali. Kalau mereka datang, mereka nggak punya nyali berarti. Gitu ya. Amin Syah Micha. Amin Syah Micha. Amin Syah Micha ini mengatakan ya dalam komentarnya, Roy dan kawan-kawan tidak pernah gentar. Beda dengan Sylvester, terpidana tapi bebas berkeliaran selama 6 tahun. Malah ngaku-ngaku sudah menjalani proses hukumnya. Dan malah ujung-ujungnya ajukan PK. Katanya taat hukum, tapi ciut nyalinya masuk penjara. Sylvester tidak boleh lolos. Begini, di dalam hukum itu kita nggak perlu ada pembanding lain. Ya, misalnya ada orang memukul orang lain gitu kan. Terus Anda mengatakan masih mending dia mukul. Kalau yang sana tuh bunuh orang, nggak ada begitu ya. Jadi Amin Syah, Mas Amin Syah nih, kalau orang yang ketika mencontohkan pelaku misalnya tindak pidana pihak lain itu ya adalah ciri-ciri orang yang pengecut. Karena kalau kita bicara misalnya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, ya udah fokus di situ aja. Ya, kita melihat faktanya Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak berani untuk mendatangi ya panggilan dari Polda Metro Jaya. Itu dulu. Itu sudah membuktikan bahwa mereka takut, gitu. Tidak perlu kalian poles bahwa dia itu tidak takut, ya. Terus dicari pembenaran dengan Sylvester atau dengan yang lain, ya itu namanya pengecut, gitu kan. Pokoknya begini aja. Kalau Roy Suryo nggak gentar, ya hadapi proses hukum. Nggak perlu harus membandingkan dengan proses hukum yang lain. Ya, urusan Sylvester itu ya nggak ada. Urusan dengan kasus Roy Suryo yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ini yang saya katakan ya, kepanikan ya. Ya, di mana orang akhirnya bukan fokus pada masalahnya, bukan fokus dengan pembuktian dirinya, bukan fokus mengumpulkan data-data untuk sebagai bahan dalam proses hukum baik di pihak kepolisian maupun di pengadilan, malah sibuk ya mencari-cari pembenaran dari pihak lain, membanding-bandingkan dengan kasus yang lain. Jadi Amin Syah fokus saja ya. Kalau soal Sylvester dan yang lain ya itu terpisah gitu. Jadi mulai biasakan untuk melihat sebuah kasus itu secara berdiri sendiri dan tidak memanfaatkan atau membandingkan dengan kasus yang lain. Gitu ya, Mas Amin Syah. Lalu ada lagi dari Obed ya, Obed Nego 1518 ya. Saya anggap Mas Obed ya. Obed itu mengatakan begini, kira-kira menurut Bung Teddy, mengapa banyak mantan pejabat di era Jokowi yang diganti atau diberhentikan dari jabatannya kok jadi sakit hati dan akhirnya selalu menyerang Jokowi secara vulgar di media sosial atau televisi?
tidak seperti pejabat-pejabat di era presiden sebelumnya. Saya tidak pernah melihat atau mendengar pejabat-pejabat yang demikian, mungkin kalaupun ada tidak menyerang secara vulgar. Mas Obed ya, ini kan sebenarnya soal pendaringan ya. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah memberikan mereka kesempatan, ya. Kasarnya pihak Pak Jokowi itu sudah memberikan kesempatan kepada orang-orang itu, ya, memberikan pendaringan kepada orang itu, ya, memberikan makan bagi keluarganya, ya, karena dengan diberikan kesempatan untuk terlibat dengan Pak Jokowi. Ya, mereka orang-orang yang sakit hati itu ketika dipurna tugaskan, ya, itu sebenarnya orang-orang yang lemah sebenarnya. Orang-orang yang lemah yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Jokowi, ya. Dan ketika mereka, kalau orang-orang lemah itu ketika mereka diberhentikan dari sebuah jabatan, mereka akan sakit hati. Ya, beda dengan orang-orang yang punya kemampuan, ya, punya kemampuan ketika dicukupkan dalam tugas, ya, maka mereka masih mampu untuk masih mampu untuk berkarya di tempat-tempat yang lain. Itu orang-orang yang memiliki kemampuan, ya. Saya selalu mencontohkan, ya, sebenarnya membahas hal ini sudah sering saya bahas di berbagai kesempatan, ya. Saya selalu mencontohkan mantan Menteri Kesehatan, ya, Pak Terawan, ya. Pak Terawan itu jadi Menteri Kesehatan di zaman Pak Jokowi. Tidak berapa lama kemudian beliau digantikan dengan orang lain. Nah, Pak Terawan itu diberhentikan bukan karena dia tidak tidak hebat di bidangnya, tapi Pak Terawan itu diberhentikan karena Pak Terawan lebih skillnya itu lebih banyak ke teknis, ya, daripada ke seremonial. Makanya beliau akhirnya beliau fokus pada bidangnya, ya, di kalau nggak salah itu terapi otak, ya. Saya lupa, tapi banyak pejabat-pejabat, banyak orang-orang yang terbantu dengan metode kesehatan yang dibentuk oleh Pak Terawan, ya. Dan Pak Terawan ketika dicukupkan tugasnya, beliau tidak menyerang Pak Jokowi karena beliau sibuk dengan dengan program kesehatan yang beliau jalani selama ini, ya. Nah, kenapa saya sering membawa nama Pak Terawan? Ya, ini adalah sebuah contoh dan fakta yang bisa kita lihat di negara ini. Ada orang yang diberikan kesempatan, ya, kasarnya diberikan kesempatan untuk berkarya, tapi karena tidak punya kemampuan akhirnya diberhentikan, lalu sakit hati dan menyerang Pak Jokowi, gitu kan. Nah, itu sudah sebuah contoh adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan tapi diberi kesempatan oleh Pak Jokowi. Nah, orang-orang ini tentu tidak bisa lagi kemana-mana karena mereka sudah dianggap gagal oleh banyak orang karena ketika diberikan kesempatan mereka tidak mampu dan akhirnya ending-endingnya sakit hati. Nah, kalau Pak Terawan beliau diberhentikan, ya, digantikan oleh orang lain bukan karena tidak mampu, ya, karena Pak Jokowi melihat Pak Terawan ini kalau urusan administrasi, teknis, politis beliau tidak bisa. Beliau tetap fokus di program kesehatannya. Dan ketika diberhentikan Pak Terawan tidak sakit hati. Jadi itulah yang membedakan mana orang yang punya kemampuan dan tidak punya kemampuan. Nah, orang-orang yang sudah diberikan kesempatan dan sakit hati, saya pastikan adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan dan tidak bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pihak lain karena memang orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan sama sekali. Jadi begitu, ya, Mas Obed, ya. Jadi sudah jelas, ya, mana yang punya kemampuan dan mana yang tidak. Coba Anda lihat bagaimana Pak Terawan dengan bagaimana misalnya komisaris-komisaris yang akhirnya menyerang Pak Jokowi.